Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan kita hormati bersama Ketua Pembina, Pengawas, Pengatur, Penata Majelis Taklim Kurma dan jajaran pengurusnya yang dirahmati Allah, para ibu yang dirahmati Allah, bersama-sama mari kita memuji bersyukur kepada Allah dengan mengucap hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita bisa berbuat baik, beramal soleh, beribadah, itu tidak lain hanyalah hidayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri, semoga amal kita, ibadah kita diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pahalanya untuk siapa? Untuk diri kita, untuk ibu kita, untuk bapak kita, untuk suami, untuk istri dan keluarga. Allahumma amin. Salawatullah wassalamuhu, semoga Allah selalu limpahkan kepada uswatun hasanah kita, teladan kita, panutan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang taat dan kelak berhak menerima syafaat. Doa berikutnya, mari kita berdoa memohon kepada Allah supaya keluarga besar Majelis Taklim Kurma ini, mulai dari pengurusnya, jamaahnya plus keluarganya, semoga selalu dijaga dan dilindungi, diberkahi Allah Ta'ala. Amin. Doa berikutnya mohon semoga Allah jadikan Masjid Al-Ikhlas ini, panti asuhan dan amal usaha yang ada di lingkungannya semoga dijadikan tempat yang penuh barokah. Sehingga siapapun yang menginjakkan kakinya di tempat ini, yang didapat hanyalah keberkahan, kebaikan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Doa berikutnya para ibunda, saudara kita yang terkena musibah baik di Sumatera, mulai dari Medan, Aceh dan lingkungannya, begitu juga musibah di Jawa, semoga Allah Subhanahu wa taala segera akan memberikan pertolongan, diberikan jalan keluar, yang sudah wafat menjadi mati syahid, gugur syahid, yang kelak diampuni oleh Allah dosa-dosanya, amin. Dan kita yang berada di zona aman, zona nikmat, zona ini semoga dibimbing Allah tetap bersyukur, tetap istiqomah ibadah. Nah, untuk itu izinkan mari kita membaca syahadat, kemudian raditu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma
waj'alna minas sholihin. Amin. Raditu billahi rabbah, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Allah sebagai Robku, Allah sebagai sesembahanku, Allah sebagai tempatku mengabdi. Wabil islami dina, aku ridho Islam sebagai agamaku. Maka konsekuensinya segala kehidupan kita berperilaku Islami. Karena kita sudah berikrar, aku ridho Islam sebagai agamaku, maka seluruh perilaku, tindakan, dan amal kita bersifat Islami. Sholatnya Islami, puasanya Islami, muring-muringnya semuanya Islami. Waktu menghadapi kesulitan Islami, menghadapi kebahagiaan Islami, cara berucap Islami, cara mantu Islami, semuanya serba Islami, bersyariat Islam. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, aku ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku, utusan Allah, panutanku, idolaku, imamku, uswatun hasanahku. Amin. Ngaten. Sampun siap ibunda? Badannya sampun teng masjid. Penggalihe nggih sampun derek. Alhamdulillah. Saya khawatir badannya sudah pinarak teng riki, tapi penggali masih mikir opo yo. Tadi ibunda Qori'ah tadi membaca surat apa ya tadi? Ayat berapa ya tadi? Isinya apa ya tadi? Haji dan umroh. Ngaten. Baik, sekarang kita membahas tentang luasnya ampunan Allah. Karena yang kita minta sehari-hari adalah ampunan. Ampunan Allah berikan melalui taubat. Nah, sekarang dimulai dari firman Allah Al-Quran. Surat An-Nur. Surat An-Nur ayat 31. Surat An-Nur ayat 31. Potongan ayat bagian belakangnya, watubu ilallahi jami'an ayyuhal. Ada yang menemukan? Belum. Masih loading ya. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa tubu ilallah, dan bertaubatlah kamu semuanya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu berbahagia. Ulangi, perintahnya bertaubat, tujuannya berbahagia. Lalu apa hubungannya antara taubat dan bahagia? Ternyata ibu, bahagia itu letaknya di hati. Hati kalau penuh kesalahan, penuh dosa, penuh kejelekan, maka tidak mungkin hati itu bahagia. Karena hati yang penuh kejelekan, penuh penyakit hati, isinya tidak mungkin bahagia. Maka Allah perintahkan, bertaubatlah kamu semuanya, wahai orang beriman. Kalau sudah bertaubat, mohon ampun, menyesal, tidak mengulangi, Allah ampuni, hati bersih, hati tenang, muncul bahagia. Sakit nggih? Baik, itu tadi Al-Quran surat An-Nur. Nah, yang berikutnya ialah surat Hud.
Surat Hud ayat 90. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Mohon ampunlah kamu sekalian kepada Allah, kemudian bertaubatlah. Setelah mohon ampun, bertaubat. Apa maknanya? Menyesali kesalahan, tidak mengulangi lagi, dan mengganti dengan kebaikan. Itu namanya taubat. Satu, mohon ampun. Setelah itu taubat. Maksudnya menyesali dan berjanji tidak mengulangi serta mengganti dengan amal yang lebih baik. Nah, dari situlah kita nanti akan bahagia. Kenapa bahagia? Karena tidak ada beban kejelekan, beban pikiran di hati. Orang kalau menyimpan kejelekan biasanya ya mengganggu pikiran. Makanya Rasulullah SAW bersabda tentang kebaikan dan kejelekan. Apa kejelekan itu? Kejelekan ialah apabila dilakukan pikiran tidak tenang, hati tidak bahagia, dan takut ketahuan orang. Itu namanya kejelekan. Sebaliknya kebaikan ialah kalau dilakukan hati menjadi tenang, pikiran damai, hati nyaman, bahagia, dan tidak takut ketahuan orang. Nah, makanya pernah ada seorang laki-laki datang kepada Rasul, baru menghadap Rasulullah SAW sudah menebak mengetahui isinya itu apa namanya? Ya sudah bedek itu ya, menebak. Nah, kamu datang ke sini mau tanya kebaikan ya? Iya ya Rasul, betul. Saya mau tanya kebaikan. Kalau kamu tanya kebaikan, jangan tanya saya. Nah, terus tanya siapa ya Rasul? Tanyalah hati nuranimu sendiri. Kalau hatimu merasa senang, bahagia, tidak tersiksa, tidak takut ketahuan orang, berarti itu baik. Kalau kamu lakukan, hati merasa terganjal atau coro bahasa Jawa itu rasanya ganjel, tidak nyaman, kecewa, getun, dan takut ketahuan orang, itu tandanya kejelekan. Ngeten. Makanya kalau pengen bahagia, berbuatlah kebaikan. Seperti ngaji, majelis taklim, baca Al-Quran, sedekah, memberikan sesuatu ke fakir miskin. Itu serangkaian menu makanan hati, yaitu kalau dipenuhi hatinya bahagia. Sakit nggih Bu? Insya Allah. Mencari kebahagiaan itu jauh apa dekat? Dekat. Ngaten nggih? Napa niki wau? Nggih niki wau. Baik, yang berikutnya surat At-Tahrim. Surat Tahrim ayat 8. Surat Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah engkau kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Taubatan nasuha, kapok, bukan kapok lombok. Nah, dalam bahasa Jawa kapok mencit, wis kapok tenanan. Kapok mencit namanya.
Kalau kebalikannya kapok, lombok, bar nggaber, wes senep rasane tapi besok diulangi. Itu Allah sangat benci, tidak suka. Tapi yang diharapkan Allah taubatan nasuha. Betul-betul bertaubat, mohon ampunan, menyesal, berjanji tidak mengulangi, dan diganti dengan yang lebih baik. Yang berikutnya Rasulullah bersabda, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi yaumi aktsara min sab'ina marratin. Hadis satunya lagi, ya ayyuhan nasu tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marratin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku panutan kita, imam kita, kalau bertaubat kepada Allah setiap hari minim 100 kali. Ulangi, taubatnya Rasulullah minim sehari 100 kali. Insya Allah taubatan dengan ucapan astaghfirullahaladzim atau astaghfirullah wa atubu ilaihi, itu kalau diucapkan 100 kali dengan tulus ikhlas hanya butuh waktu 2 menit. Itu tercover di dalam paket dzikir pagi dan dzikir petang. Dzikir pagi kalian dzikir petang sampun diamalne to? Sampun. Nggih. Alhamdulillah napa insyaallah? Alhamdulillah. Napa bedane insyaallah kali alhamdulillah? Nggih. Kalau alhamdulillah sudah, kalau insyaallah itu rencana. Ngaten. Berapa kali Rasulullah beristighfar sehari? 100 kali. Sakit nggih ikut mengamalkan? Nah, sekarang kapan bertaubat? Allah berfirman, Rasulullah bersabda yang menirukan firman Allah, innallaha ta'ala yabsutu yadahu billaili liyatuba musiun nahari. Setiap malam Allah membentangkan kesempatan untuk menerima taubat tiap-tiap orang yang berdosa pada waktu siang. Nah, pada waktu siang wan nahari ya basutu yadahu bin nahari liyatuba musiul laila. Begitu juga siang hari Allah membentangkan kesempatan untuk menerima taubatnya orang-orang yang melakukan dosa kesalahan di malam hari. Terus menerus hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Artinya kalau sudah matahari terbit dari barat mendekati kiamat, pintu taubat tertutup. Pintu taubat tertutup. Begitu juga Rasulullah bersabda, man taba qabla an tatlu asyamsu min maghribiha taballahu alaihi. Sapa wonge sing gelem tobat nyuwun ngapura marang Allah sadurunge srengenge terbit saka kulon bakal di ngapura. Berarti sebelum datangnya hari kiamat. Tapi hati-hati yang ini, hati-hati yang ini apa? Innallaha azza wa jalla yakbalu taubatal abdi malam yugorgir. Sesungguhnya Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba sebelum nyawa berada di tenggorokan.
Artinya sakaratul maut. Sebelum sakaratul maut, pintu taubat senantiasa terbuka. Tapi begitu nyawa sudah di tenggorokan, maka pintu taubat tertutup. Sehingga para ibunda, panjenengan sering meresani orang yang sakaratul maut itu, ada yang tersenyum, ada yang menangis, ada yang gelisah, ada yang ketakutan, ada yang menjerit. Kenapa? Karena saat nyawa di tenggorokan, seluruh amal yang telah lalu ditunjukkan semuanya. Yang baik ditunjukkan, yang jelek juga ditunjukkan, kecuali yang sudah ditaubati. Makanya orang yang tersenyum menjelang wafat karena dia ditunjukkan rekaman-rekaman amal baiknya selama hidup. Sehingga waktu sakaratul maut yang mestinya sakit, mestinya menderita, orang tersebut jadi tersenyum. Kenapa? Karena dihibur oleh Allah, ditunjukkan rekaman-rekaman amal solih. Panjenengan memasukkan uang di kotak infak, terekam nanti, terekam. Ibu ngaji nyatet, terekam. Ibu ngaji buka HP, mencatat dengan HP, juga terekam. Semuanya terekam nanti. Di samping rekaman belum lagi laporan bumi. Laporan bumi, yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Nanti bumi melaporkan kepada Allah. Setiap orang yang pernah hidup di atas bumi dilaporkan, matur, si fulan hari apa, tanggal berapa, jam berapa, berbuat ini itu. Semua dilaporkan kepada Allah plus meminta balasannya. Nggih, pramila ibu-ibu, karena kula panjenengan sudah diberi hidayah oleh Allah, digerakkan suka ngaji, digerakkan suka beramal solih, digerakkan suka ibadah. Mohon kepada Allah supaya bisa menjaga dan meningkatkan. Mergi enten lho Bu, tiang sing ahli ibadah, rajin, pengen apik sampai disebut hijrah. Sampai disebut hijrah, barang oleh ujian itu terus balik kelepat wonten lho. Alah. Ngene iki barang aku nampa musibah ya dhewe ya ora enek sing melok-melok. Nah, terus kadang-kadang begitu. Makanya semoga kita ditetapkan Allah imannya, ibadahnya, akhlaknya tetap di dalam syariat Islam. Amin. Allahumma sabbit imanana wa islamana fid dunya wal akhirah. Ngaten. Baik para ibu yang dirahmati Allah, itu tadi taubat sebelum nyawa di tenggorokan. Makanya minimal setiap selesai sholat kita istighfar. Di samping istighfar di mulut, masuk ke hati, juga dibuktikan dengan perbuatan. Ngaten. Saged ditampi, saged. Ingkang pundi niku wau nggih. Terus bagaimana sikap Allah? Bagaimana sikap Allah terhadap orang yang berdosa terus bertaubat? Bagaimana sikap Allah terhadap orang yang berdosa kemudian bertaubat? Nah, singkatnya Allah sangat senang, sangat ridho terhadap hambanya yang berdosa bersalah, terus datang menghadap Allah dengan niat bertaubat. Terus senangnya Allah seperti apa? Senangnya Allah digambarkan. Ibu pernah mendengar? Pernah. Samunate sampun. Pun kesupen? Oke, pun. Saya ingatkan lagi. Wonten seorang sedang dalam perjalanan, naik unta plus muatannya penuh di padang pasir. Begitu untanya
ikat, terus dia istirahat, tertidur, ontanya hilang, plus. Begitu bangun dia betapa kecewanya, betapa takutnya, betapa gelo. Karena di padang pasir itu seorang manusia tidak mungkin berjalan sendiri. Yang kuat hanyalah kendaraan onta plus muatannya hilang. Maka dia putus asa karena nggak ada harapan hidup. Di tengah keputusasaan itu akhirnya dia tidak berdaya, duduk, akhirnya juga tertidur. Setelah tertidur, dia terbangun, biar lah kok onta plus muatannya di depannya, antara percaya dan tidak, dia seneng apa mboten? Senengnya bukan main. Maaf, saking senangnya Rasulullah menggambarkan sampai ucapannya keliru. Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, matur suwun ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Saking senengnya sampai kualik lek memuji Allah. Nah, Rasulullah SAW dawuh, senangnya orang itu masih kalah dengan gembiranya Allah ketika menerima seorang hamba yang berdosa, kemudian menghadap, menyesal dan mohon ampun. Masih kalah orang yang gembira tadi. Berarti kesempatan ini kita manfaatkan, setiap hari selalu mohon ampunan. Mohon ampunan untuk dirinya, mohon ampunan untuk bapak ibunya, mohon ampunan untuk keluarganya. Bahasanya Allahumma ghfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Kalau nana itu untuk satu keluarga, kalau rabbayani itu untuk pribadi. Ngaten. Baik, para ibu yang dirahmati Allah, terus dosa seberapa yang diampuni Allah? Dosa seberapa yang diampuni Allah? Maka jangan sampai ada putus asa. Punya teman yang selalu dosa, Mbak atau Bu, nggo nderek ngaji. Sepurane ya Mbak, aku wis kebacut. Aku tak tutup nih sampean budalo. Naudzubillah min dzalik. Ternyata tidak ada batasnya dosa yang diampuni oleh Allah. Ibu sering mendengar kisah orang yang banyak maksiatnya sampai membunuh orang 99. Ketika sudah banyak dosa, hatinya berontak. Orang itu kalau nate dosa, di saat hening kan mesti teringat. Orang itu berontak hatinya. Piye yo, uripku kok kaya ngene. Dosa kok numpuk-numpuk terus. Akhirnya mencari orang, tanya sana, tanya sini, tanya pada seseorang, Pak, kula niki dosa kula kata ngeten. Kira-kira Allah Ta'ala tasik saged ngampuni napa mboten? Dijawab dengan tegas, ya tidak mungkin lah. Wong dosamu itu sundul langit. Wis ra bakal Allah paring pangapura saking nemene dosamu. Dijawab ngoten, mun celak makwet nesu dipateni pisan tel genep 100. Ya Allah, dia menyesal lagi.
semakin menyesal, akhirnya mencari-cari informasi, ketemu seseorang, tanya, wahai orang alim, kula niki sampun dosa ngeten. Napa Allah Ta'ala yang Maha Kuasa tasik saged ngapura? Oh masih bisa. Allah Maha Pengampun. Seweneng. Ning ono sarate. Sarate napa wahai orang alim? Yen sliramu pengen tobat njaluk ngapura, kudu pindah. Ojo neng daerahmu, mergo daerahmu nggone wong ala, nggone wong jahat, nek sliramu panggah di daerahmu ora bakal iso. Lah terus teng pundi wahai orang alim? Menurut saran saya, kamu berangkat ke daerah timur. Cari namanya Kota Madya Kediri. Setelah kamu menemui Masjid Jamek, Masjid Agung alun-alun, bergeraklah ke utara sedikit. Cari kumpulan orang-orang baik namanya Majelis Taklim Kurma. Bergabunglah di situ, maka kamu akan ikut menjadi orang baik. Oh ngaten nggih, ngestoaken dawuh. Enten sing mboten saged cara Jawa. Ngestoaken dawuh, kula tak nderek saran-saran panjenengan. Dia berjalan siang, pagi, sore, malam berjalan menyusuri dari satu desa ke desa lain, yang dituju satu ialah Kediri Majelis Taklim Kurma. Jauh, itu kira-kira entah non jauh di sana. Terus berjalan, qadarullah di tengah perjalanan meninggal, wafat sedo. Maka datang dua malaikat. Satu malaikat adab, tukang nyiksa. Dia berkata, ini jatahku, ini bagianku, karena penuh maksiat dan belum bertaubat. Satunya lagi malaikat rahmat. Malaikat rahmat berkata, bukan, ini jatahku. Karena dia punya niatan pengen taubat. Akhirnya dua malaikat itu bersengketa. Allah Ta'ala menurunkan hakim pemutus berupa manusia yang menjadi penengah. Ditengahi, kalau begitu, begini saja. Jarak orang ini diukur sejak berangkat sampai di sini serta tujuannya jauh mana. Lek wis oke sing wis ditempuh, berarti dia tergolong baik. Tapi kalau masih jauh yang mau ditempuh, masih jelek. Gimana? Ya diukur, seret diukur. Sama persis. Tapi Allah Ta'ala Maha Belas Kasihan, maka ditariklah sedikit lebih panjang sejengkal yang sudah dilewati. Dalam keadaan seperti itu, Allah memenangkan malaikat rahmat dan tobat orang ini diterima. Wallahu a'lamu bishawab. Yang jelas, para ibunda, seberapapun banyaknya dosa datang menghadap Allah, Allah akan mengampuni. Alhamdulillah. Semoga kita nanti menghadap Allah sesudah diampuni semua dosa kesalahan. Ngaten. Baik para ibu yang dirahmati Allah, yang berikutnya ini ada kelanjutan yang panjang sekali. Nah, kenapa perlu bertaubat? Karena umumnya manusia itu bersifat serakah.
atau bersifat tamak. Nah, termasuk. Kenapa Rasulullah bersabda, lau anna libni adama wadiyam min dahabin ahabba ayyakuna lahu wadiyani. Lamuno menungso ki diparingi sak gunung emas, dheweke masih minta 2 gunung emas. Lamuno diparingi 2 gunung, dia masih minta 3 gunung. Itu manusia. Terus tidak ada yang bisa menutup keinginannya kecuali mulutnya ditutup dengan tanah alias meninggal. Maka bertaubatlah wahai orang-orang yang mau bertaubat. Ibu, hadis ini Rasulullah menyindir orang-orang yang serakah. Harapannya umatnya jangan menjadi orang yang serakah, tetapi jadilah orang yang selalu bersyukur. Nah, doanya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Duhai Allah, bimbinglah aku agar aku selalu menjadi hamba yang suka berzikir. Lho Bu, zikir niku nggih, tulung mangke ibunda berzikir. Selesai sholat, zikir agak panjang. Di luar sholat bisa zikir pagi, zikir petang. Bisa mengamalkan istighfar, mengamalkan tasbih, mengamalkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Pokoknya berzikir. Yang kedua, minta dijadikan hamba yang selalu bersyukur. Yang ketiga, minta dijadikan hamba yang semakin rajin ibadah. Nggih. Makanya setiap kita ngaji, simpulannya mesti 3. Nek jenengan kersa niteni, di akhir ngaji kita mesti ada 3 simpulan. Pulang dari ngaji, imannya semakin kuat, akhlaknya makin baik, ibadahnya makin rajin. Ngaten. Kinten-kinten Allah itu dengan orang bersyukur seneng napa mboten? Seneng para ibu, saking senengnya Allah bersyukur, setiap amalan itu mesti punya tujuan la'allakum tashkurun. La'allakum tashkurun. Termasuk sebentar lagi kita menghadapi bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan tahun ini serempak mulai dari tanggal 1 Ramadan. Iya, betul. Serempak dimulai tanggal 1 Ramadan. Insya Allah kalau tanggalan umum sekitar tanggal 18 Februari. 18 Februari. Nah, alhamdulillah lagi hari rayanya juga kompak. 1 Syawal, alhamdulillah. Ngaten. Termasuk ibu, Allah itu kalau menyuruh sebuah amal ada perintah, ada perintah, ada tujuan. Nggih, di balik tujuan ada balasan. Nah, sampun apa toh Bu? Sampun. Setiap perintah Allah ada tujuan. Di balik tujuan ada balasan. Makanya perintah dikerjakan dulu, nyampe tujuan, lah itu nanti di balik tujuan mesti ada balasan. Muga-muga ibu-ibu wangsul saking majelis taklim niki mangke pikiran dadi padang. Hati jadi bahagia. Perkara-perkara yang sedang menghimpit Allah memberikan solusi.
Kan sedaya menika nggadahi cobaan piyambak-piyambak to nggih. Nggih. Tapi mohon dengan sangat jangan sampai ke majelis taklim sebagai tempat berlari. Kenapa Bu tindak MT? Sumpek hatiku dengan. Nah, makanya kita disuruh membaca Al-Quran sebelum sumpek, zikir sebelum sumpek. Jangan membaca Al-Quran menunggu sumpek. Nah, itu insya Allah ibunda di samping ngaji nanti semakin imannya kuat, akhlaknya baik, ibadahnya rajin, pinter menyelesaikan masalah, minimal masalahnya sendiri, masalah keluarga, syukur bisa membantu masalahnya orang lain, gitu. Jangan sampai masuk arena majelis taklim kurma sambil membawa mendung, sumpek, ketok peteng, ngoten. Mboten nggih? Kenapa? Ketemu temannya harus ceria, berseri-seri. Kenapa? Karena masalahnya, problemnya tadi malam sudah ditumpahkan seluruhnya kepada Allah. Pun cara Jawane wis ditumplek blek wis monggo kersa panjenengan ya Allah, saged kula namung nyuwun usaha terus pasrah tawakal datang panjenengan pun kula manut panjenengan. Nah, diringi kata-kata manut, diringi dengan perbuatan baik, diringi dengan keyakinan. Tidak ada masalah yang tidak diselesaikan asalkan masalah itu melibatkan Allah Ta'ala. Manusia punya kendala, Allah punya solusi. Nah, biasanya begitu. Ngaten nggih? Yakin? Nggih. Nggih. Baik. Nah itu tadi para ibu, termasuk puasa Ramadan kan la'allakum tattaqun. 2, la'allakum tashkurun. 3, la'allahum yarsyudun. Nah, wong-wong kang padha iman poso sliramu kaya posone wong-wong sing biyen. Supaya napa ya Allah? Ben sliramu dadi wong sing muttaqin, wong sing bertakwa. Terus napa malih ya Allah? Krana poso sliramu ben dadi wong bersyukur. Napa malih ya Allah? Poso sliramu ben dadi wong sing bener. Lah mangke menawi kula sampun poso bertakwa muttaqin terus syukur kula angsal napa ya Allah? Nggih, kan rata-rata menungso saiki kan wani piro, kan ngoten to. Nah, baiklah ketika kamu nanti puasa dengan baik dan benar karena Allah, kamu menjadi orang bertakwa. Tapi cirine wong bertakwa ki karo Allah taat, takut, yakin, ngoten. Sing diarani taat, perintah dari yang wajib sampai yang sunnah dikerjakan. Larangan dari yang haram sampai yang makruh ditinggalkan. Itu namanya taat. Boten ngentet saithiti. Ya Allah, kula nggih ngaji, tapi kula kok pengen semerap bekas pacar kula riyen ya Allah. Kok ya sik diwarnai saithik ngoten. Muga-muga mboten nggih. Nggih. Baik. Setelah bertakwa, apa yang Allah berikan? Lah banyak sekali. Sampun apal. Balasan orang yang taat kepada Allah mesti diberi jalan keluar setiap kesulitan. 2, diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. 3, diberi kehidupan berkecukupan. Boten sugih tapi cukup. Damel napa mawon cukup. Nah, yang keempat, sapa sing taat marang Allah dimudahkan semua urusannya. Wis
sak tiba piringe sak obah polahe iki lho, gampang banget tur metu rezekine. Jenenge luwak makan sayur, awak yen lagi mujur. Tapi kok duwe masalah karo Gusti Allah, luwak mangan tales, awak yen lagi apes. Nggih. Pun saniki nyuwedeg merepet mawon datang Allah dengan taat, takut dan yakin. Terus siapa yang taat kepada Allah maka akan diampuni dosanya, diberi pahala besar, menjadi penghuni surga. Tujuan kedua, la'allakum tashkurun. Nek kula pun bersyukur, kula diparingi napa ya Allah. Nah, biasane ngoten. Ternyata di balik perintah suruh bersyukur, agar bersyukur, Allah menyediakan balasan. Balasan satu, orang bersyukur itu sumber kebahagiaan. Kenapa Bu? Sumber kebahagiaan. Balasan orang bersyukur lagi, mudah mendapat tambahan nikmat. Wis gampang banget oleh tambahan nikmat. Neriman mawon lho mesti. Seorang anak nek kalih tiyang sepuh pun neriman, boten jalukan, diparingi napa boten? Walah gampang diparingi. Beda karo sing jikukan. Mesti diawasi ketat. Balasan orang yang bersyukur lagi apa? Timbangan kebaikannya makin berat. Makin berat. Nggih. Terus balasan orang yang bersyukur lagi napa? Iblis sulit menggoda. Iblis sulit menggoda. Nah, pun yang dimaksud syukur sumber kebahagiaan itu dos pundi, Ibu? Ternyata sesuatu niku nek disyukuri barang lawas rasane baru lagi. Ibunda punya sepeda motor yang dibuat wira-wiri ke sana kemari, pun bertahun-tahun. Suatu saat dipegangi, ya Allah, kula niki ternyata jenengan paringi sepeda motor niki ya Allah, dilus-lus diserbeti. Saat itu rasanya motor itu seperti baru, koyo-koyo nembe punya sepeda motor. Dalam rumah jenengan gengoten, jenengan presane kayak ngajeng. Ya Allah, aku iki diparingi omah sak mene gedine, akeh wong sing durung duwe omah, terus diserbeti, dilapi, diresiki. Rasanya saat itu rumah seperti baru. Baju nggih ngoten, ya Allah klambiku telung remari penuh, ya Allah. Matur suwun ya Allah, ternyata klambiku rasanya baru lagi. Termasuk suami. Suatu saat didudukkan di sawang ditemek, ya Allah Mas, ternyata Allah itu memberi saya seorang suami panjenengan. Astagfirullah, kok lupa ya selama ini, ya dilus-lus, ya diopani. Saat itu rasanya suami seperti manten baru. Mestinya para suami memperlakukan istri ya begitu. Ya Allah ya Rob, istriku seprono seprene. Ya Allah Bune, ngapuntene ya menawa aku rada kasar karo sampean, sepurane. Rasanya hari itu istri seperti baru. Nah, ternyata Allah meletakkan syukur sebagai media sumber kebahagiaan, memperbarui keadaan itu dengan bersyukur lahir dan batin. Kados panjenengan kagungan apa ngoten, ya Allah lagi lah ya wis kediyen to tak miliki, ngerti isine lah kok kaya ngene apike, padahal bendina mung tak gletak-gletakne wae. Nah, diperbarui lagi. Ini rahasia bersyukur, ngaten. Nah, makanya disinilah pentingnya
Bagi ibu yang kemarin hadir di majelis taklim Ustadz Umar, nah itu kan kita disuruh memperbarui syukur nggih, sebagai istri terus mengupdate dirinya, ibadahnya diupdate, akhlaknya diupdate, ucapannya diupdate, macanya ya, macanya ya diupdate, tapi maca karena Allah lillah, terus nopo-nopo diperbarui terus kebaikannya. Mungkin sakit nggih ibu nggih. Nah, seterusnya ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan. Nah, mengumpamakan. Napa perumpamaan Allah? Ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lama khalaqallahul khalqa kutiba fi kitabin fawa indahu fauqal arsi. Inna rahmati taglibu ghadabi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, sesungguhnya marahku, ulangi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan amarahku. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan amarahku. Suatu saat para ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perang. Dalam peperangan itu orang yang kalah itu ditawan itu ditahan atau sebagai sandera. Dalam tawanan itu ada seorang wanita. Wanita tadi bingung, gelisah, mondar-mandir. Kenapa? Karena pisah dengan anaknya yang masih kecil. Akhirnya setiap ketemu anak kecil langsung digendong, ditetai. Ternyata bukan anaknya. Ketemu lagi, diangkat, digendong, ditetai. Ternyata bukan anaknya. Rasulullah bertanya, apakah wanita itu sayang dengan anaknya? Ya Rasul, jelas sangat sayang. Kamu tahu, sayangnya Allah kepada hambanya melebihi sayangnya orang itu kepada anaknya. Artinya nopo? Allah Ta'ala niku tidak ingin hambanya celaka, tidak ingin hambanya masuk neraka. Makanya selalu diwanti-wanti. Napa Bu? Diwanti-wanti niku napa nggih? Nggih, pesan yang sangat serius itu namanya wanti-wanti. Ibu menawi wanti-wanti putra setri, kan wanti-wanti banget, ger, putriku, hati-hati nggih, neng kos-kosan hati-hati, tenan, hati-hati. Sampai pun budal niku sik-sik rinio, tenan lho yo, hati-hati. Wis ndonga sing akeh dijaga awake, engko ibu yo ndonga sak kuwate. Begitu anaknya start berangkat, ibu tidak berhenti zikir sebelum ada kabar, Bu, kula sampun dugi. Wanti. Allah lek wanti-wanti umatnya nggih kados ngeten, contoh di dalam surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, ya Allah, ada apa ya Allah? Ittaqullah, taat marang Allah. Taat sing dos pundi ya Allah? Haqqa tuqatihi, taat yang sebenar-benar taat, tidak ragu-ragu, tidak setengah-setengah, tidak bimbang. Terus napa malih ya Allah? Wala tamutunna, ojo kedisian mati, ojo seliramu mati, kejaba dadi wong sing betul-betul taat kepada Allah. Niku namine wanti-wanti. Termasuk ya ayyuhalladzina amanu, he wong-wong kang padha iman, ku anfusakum wa ahlikum naro. He wong-wong kang padha iman, jogonen awakmu, selametno awakmu lan keluargamu, aja sampai celaka terbelok masuk neraka. Ingat, di neraka itu waquduhan nasu wal
hijaro, bahan bakarnya dari manusia dan batu. Alaiha malaikatun gilatun sidatul layak sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ingat di neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu, dijaga oleh malaikat yang tegas, yang kejam, yang tidak ngesakne, tidak pernah kasihan, selalu melaksanakan perintah Allah, selalu taat. Nah, itu wanti. Nyatan nggih Bunda nggih. Muka-muka makai keluarga besar Majelis Taklim Kurma silahkan menuju pintu surga. Amin. Ingin seluruhnya nopo transit? Langsung masuk nopo transit? Semoga langsung. Mergo transit nggih mboten pewenak. Sampun kula terangne to riyen, sampun. Nggih, tasik kemutan to, tasik. Baik, sesungguhnya rahmat Allah, Allah itu menciptakan rahmatnya yaitu 100 rahmat. 100 rahmat. Yang 99 ditahan oleh Allah, belum diberikan di dunia, nanti diberikan di akhirat orang beriman saja. Dan yang 1 bagian dibagi-bagi di seluruh dunia. Nggih kaya oleh Indonesia, oleh Aceh, oleh Jawa, oleh Sidi, oleh Oke, 1 bagian rahmat Allah. Sampai hewan-hewan pun dapat bagian. Itu baru 1 bagian. 99 nanti bagian kita di akhirat, insya Allah semoga berhasil. Makanya teng dunya nggih rada rekoso titik-titik mboten napa-napa nggih Bu nggih. Nggih. Dan saran saya di luar arena ini, Bunda nanti kalau bersepeda motor tolong hati-hati nggih. Umumnya kesan yang tidak baik istilahnya emak-emak. Bapak-bapak itu sampai jengkel. Musuh emak-emak wis. Jenenge rating kanan ternyata belok kiri. Dek ngono ro ya ra nyawang belas. Lah yo emak-emak yo maklum. Tapi itu emak-emak yang di sana, emak-emak yang di Majelis Taklim Kurma, emak-emak yang ilmiah, emak-emak yang cerdas, emak-emak yang taat peraturan lalu lintas. Lah ngoten to nggih. Nah, jadi nanti kalau ada yang nyebrangkan, tunggu sabar. Nggih, pelan-pelan, jangan nyelonong. Nah, begitu juga dimanapun, walaupun beda motoran dengan tawegang, juga nyawang, ratingku ki sik urip to bae. Ngaten. Saran yang kedua, mbok pilih, mangke wonten teng Jawi wonten sing sekedhik bakulan, mungkin berjualan, aja oleh nggawa barange mulih. Jangan boleh dibawa pulang, wis kene tak tukune, aku ya ora butuh, mbok menawa tanggaku ya butuh, aku duwe rezeki tak sedekah. Ngoten nggih. Insya Allah niat nulung saudara kita yang berjualan karena juga mencari rezeki dan mencari ilmu kita. Wonten ndak Bu teng mriki? Ada. Oh, mungkin ada. Ngaten nggih. Itu saran saya. Yang berikutnya, nah, masih ada 1 hadis lagi. Walah tak kira wis mari. Iwa saya tak lebokne boboku. Rasulullah bersabda, perumpamaan sholat 5 waktu. Perumpamaan sholat 5 waktu seperti sebuah sungai. Sebuah sungai jernih yang mengalir di depan rumahmu, kata Rasulullah. Sungainya jernih, airnya mengalir terus, kemudian di depan rumahmu
dan engkau mandi 5 kali di sungai itu dengan mandi yang benar. Dengan mandi yang benar. Terus Rasulullah bertanya, kira-kira mandi 5 kali, mandinya benar, badanmu masih ada kotoran enggak? Enggak ya Rasul, bersih. Nah, itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Setiap 1 kali sholat Allah membersihkan dosa, sholat berikutnya Allah membersihkan dosa. Nah, sholat 5 waktu pembersih dosa. Tentu dosa yang dengan Allah dan dosa yang tidak memerlukan hukuman. Kalau dosa memerlukan hukuman, maka harus menyelesaikan. Misalnya karena hutang harus menyaur membayar, atau merusakkan barang orang lain, maka mengembalikan, memperbaiki. Hablum minanas. Ngaten. Perumpamaan sholat 5 waktu seperti sungai jernih yang mengalir di depan rumah, mandi 5 kali, tentu hasilnya bersih dari dosa, bersih dari kotoran. Simpulannya, marilah bersemangat untuk memohon ampunan sebelum terlambat. Baik yang hubungannya dengan Allah maupun yang hubungannya dengan sesama manusia. Iman makin kuat, akhlak makin baik, ibadah makin rajin, dan pintar menghadapi masalah. Iya Pak, sampean ngomong tok kene sing ngrasakne gak karu-karuan rasane. Nggih. Allah tidak membebani umatnya di luar kemampuannya. Insya Allah bisa. Libatkan Allah dalam segala urusan. Ngaten nggih? Ampun. Sampai di sini simpulannya sudah. Saya kembalikan kepada panitia.